Ana Nabiyur Rahmah. Saking kasih sayangnya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi itu tahu umatnya ini penuh dengan kelemahan. Selamatkan, selamatkan. Dan mohon maaf Bu, dalam satu riwayat, ketika ada hamba Allah yang ditimbang, Nabi itu tercogok di timbangan situ. Ini ibu-ibu, bapak-bapak semua, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, nama Nabi kita ni wong lah tahu galau. Kalau boleh tahu, kamu tahu berapa ekor nama Nabi? Ya. Karena salah satu ciri tanda cinta itu kenal. Semuanya cinta tak dengan Nabi ini kira-kira yang hadir di sini? Pasti kalau ditanya bilang apa? Kami cinta dengan Nabi. Kenal tak kira-kira? Nah ini yang jadi masalah nih. Tak akan mungkin seseorang itu sampai derajat cinta kalau tidak kenal dengan orang yang dia cintai. Kalau ada yang mengaku cinta tapi tidak kenal, ini bisa jadi cinta palsu. Ya, bisa jadi cinta palsu. Dan mohon maaf, cinta palsu ini ditolak oleh siapapun. Ya, cinta palsu ini ditolak oleh siapapun. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang nama Nabi Muhammad, pertama riwayat yang akan saya sampaikan an Jabir bin Mut'im bin Adi radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali asma'an, sesungguhnya aku punya beberapa nama. Bahkan Al-Imam Nawawi dalam kitab Tahdzibnya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, mengatakan apa? Ahlu Sufi menyebutkan lillahi azza wa jalla alfu ismin, Allah tuh punya 1000 nama. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam alfu ismin. Ya, alfu ismin. Dan Nabi kita punya berapa nama? Punya juga 1000 nama. Ya, nah kira-kira apa bae 1000 nama ini? Ini yang kata Imam Al-Qastalani, yang dimaksud dengan nama-nama yang banyak itu apa? Al-awsafu, yaitu sifat-sifat Nabi. Kenapa? Semua sifat yang bernilai pujian berarti di situ ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada beberapa nama yang disebutkan oleh Nabi secara langsung selain nama yang kita kenal. Apa kata Nabi? Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, saya adalah Ahmad. Wa anal Mahi, nama saya juga namanya Mahi. Apa Mahi itu? Alladzi yamhullahu biyal kufra. Disebutnya nama saya Al-Mahi apa sebab? Karena Allah jadikan adanya sebab saya kekufuran dihapuskan. Maka Nabi kita ini datang untuk apa ibu-ibu? Menghapuskan apa? Kekufuran, kemusyrikan. Dibalik kepada konsep yang pertama dari Nabi Adam alaihissalam, untuk sujud dan tunduk beriman kepada Allah, untuk menuhankan Allah. Kenapa? La ilaha, tiada Tuhan di alam semesta ini apa? Kecuali apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari nama ini mohon maaf, kalau ada orang dibilang di dunia ini ada beberapa nama, ada beberapa agama, tidak ada. Agama cuma satu, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agama cuma satu. Agama apa? Agama Islam. Kalaupun ada selain agama Islam, itu dijadikan agama, bukan agama. Ya, bukan agama, tidak. Kenapa? Konsep Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad konsepnya sama apa? La ilaha illallah. Ya. Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami falan yuqbala minhu." Siapa yang mencari selain Islam, menuntut selain Islam, fala yuqbala minhu, tak akan diterima.
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah apa? Islam. Ya, sekarang ini ada orang aneh-aneh ya. Minggu ini Hindu, minggu depan Buddha, minggu depan agama apapun. Nah, ini berubah-ubah, silahkan ya. Apalagi ada sponsor, semua agama benar. Kalau semua orang menganggap agamanya benar, silahkan, itu namanya keyakinan. Tapi kalau semua agama benar, kita sebagai muslim tidak boleh memegang itu. Syuf, ini prinsip kita, hati-hati. Makanya ibu-ibu, Nabi kita al-mahi, yamhullahu biyal kufra, kekufuran dihapuskan oleh beliau. Ini nama beliau yang ketiga. Nama beliau yang berikutnya apa? Anal hashir alladhi yuhsyarun nasu ala qadamayya. Saya ini apa? Al-hashir, pengumpul orang. Di mana Pak? Di bawah kaki saya ini orang-orang terkumpulkan. Maka beliau disebut apa? Sayyidul mursalin, pemimpin para rasul. Jangankan manusia, sekelas para rasul di bawah pimpinannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang menyatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini pemimpin seluruh anak Adam. Wala fakhra, tapi tidak sombong. Kadang-kadang kita ini baru jadi RT lah sombong, ya. Baru jadi lurah ada RT di sini, ada. baru jadi RT lah sombong, baru jadi ketua Porpes lah sombong. Nabi ini al-hashir, semua orang kumpul. Dan mohon maaf ibu-ibu, orang yang kumpul dengan Nabi ini bukan dengan paksaan, dengan cinta. Orang tuh kalau kumpul dengan Nabi dengan cinta, bukan dengan paksaan. Dan tidak jarang uang tuh kumpul tuh kenapa? Ya karena dia bos. Nah, orang yang kumpul dengan Nabi ini apa? Dengan cinta. Makanya ibu-ibu, ada ciri-ciri Nabi itu ada dua. Ya. Kalau orang tidak kenal melihat Nabi itu apa? Segan, hormat. Kenapa? Haibahnya luar biasa. Tapi kalau sudah dekat, ya, kenal dengan Nabi, cinta. Dua tuh kalau orang melihat Nabi dari jauh, orang tuh akan hormat, segan dengan Nabi. Tapi kalau sudah dekat, orang tuh pasti jatuh cinta. Nah, kalau kita ini lain, uang dari lau nengok kita nguyok. Kapan lah dekat, makin nguyok. Kenapa? Ketengokan buruknya. Ya, ketengokan buruknya. Masya Allah. Maka siapapun orang yang dekat dengan Nabi pasti jatuh cinta kepada Nabi. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ibu-ibu, dengan rahmat Allah tuh Nabi itu sangat lembut dengan para umatnya. Ya. Fabima rahmatin minallahi linta walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau engkau berlaku buruk, berlaku keras hati, bersikap yang tidak baik, ya, lam faddu min haulik, pasti ini sahabat-sahabat Nabi ini, orang-orang yang mencintai Nabi akan berpaling dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nama Nabi namanya Pak Hashir. Orang-orang tuh apa? Seneng kumpul dengan Nabi. Maka jangan heran kalau di antara kita ada kawan-kawan tuh, kalau ada dia nih wong seneng kumpul, wong seneng datang. Ini salah satu sifat dari sifat Nabi. Nah, yang repot nih kalau ada dia wong bubar. Lah, ada dia balak. Innalillahi. Ada tak yang itu kira-kira? Ada tak kira-kira? Hadir tak orang ini? Ya. Tuh. Ada orang tuh yang senang penggerak, ngumpulin orang. Kalau ada dia nih, wong yang terpisah jadi apa? Jadi kumpul. Hadan Nabi Muhammad SAW. Orang yang tadinya memusuhan, jadi dengan Nabi apa? Saling apa? Saling mencintai. Inilah baginda kita Nabi bersama. Ini perlu kita kenalkan ini kepada anak-anak kita. Biar mereka tuh jangan mengidolakan yang bohong-bohong, Batman, Superman. Ya, salah satu ilmu dari Superman itu kalau nak terbang sempaknya di luar. Nah, itu. Jadi kalau nak ngajari anak terbang, suruh pakai sempak di luar. Pilih yang warna merah. Ya. Apa dia itu? Anak-anak kita dikenalkan dengan Power Rangers. Itu dah nilai apa? Kenyataannya.
Nah ini yang jadi masalah. Baru yang berikutnya, anal aqib alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, yaitu penutup di mana tidak ada nabi setelah siapa? Setelah baginda kita Nabi besar Muhammad. Prinsip ini dipegang. Jangan kaget ada yang ngaku nabi mulai lah berubah. Tapi yang model main ini ada pula pengikutnya. Nah, tersuruh-suruh milu la ilaha illallah. Inilah akibat kalau tidak kenal dengan siapa yang harus dijadikan. Nah, zaman mak ini bukan Jibril diimani jadi Jibril. Cuma di Indonesia kata Zainuddin MZ, Jibril masuk penjara. Cuma di Indonesia. Dan hebatnya polisi Indonesia, salah satu kepolisian yang paling hebat polisi Indonesia, masuk berita ya, polisi telah menangkap Jibril. Tuh, cuma di Indonesia. Jadi ini hebat negeri kita ini. Baru-baru lagi ada yang ngaku jadi nabi, katanya tak berbaju. Ayolah julah kamu kalau punya nabi tak berbaju, tak milu aku. Ya, tak milu. Nabi ini ngajari kita dari tak berbaju jadi apa? Berbaju. Dari tak rapi jadi berapa? Jadi apa? Jadi rapi. Tuh baginda Nabi ngajarkan kita. Dari badan bau jadi apa? Jadi wangi. Jadi dari malas sikat gigi, karena Nabi kita wong jadi rajin sikat gigi. Dari tak galak nyuci tangan, gara-gara Nabi wong jadi rajin nyuci tangan. Ini Nabi. Dari tak galak nyisir rambut, Nabi ngajarkan kita nyisir rambut. Ini Nabi kita. Makanya kalau kita pelajari sikap Nabi, pasti orang jatuh cinta dengan Nabi. Jatuh cinta. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Nabi, satu masuk akal, yang kedua masuk hati. Yang diajari oleh Nabi itu apa? Satu masuk akal, yang kedua masuk hati. Contoh ajaran Nabi, nikah dianjurkan, ya, makan dua syaratnya, halal dan baik. Nah, kalau seandainya ajaran Nabi kita, siapa yang menjadi pemegang agama tak boleh nikah, nah, maaf gitu. Ya, tuh mulai Wak Zainal ngomong, mulai Fahmi itu nak ngomong tuh nikah boleh lebih dari sikau. Nah, itu pilihan. Nabi itu mengatakan nikah, ya Allah bu, dengerin, boleh lebih dari satu, itu namanya pilihan. Hukumnya bisa mubah, bisa makruh, bisa sunnah, bisa haram, tergantung yang punya badan. Awas nih, menghukumkan poligami jangan basing-basing. Orang berpoligami itu hukumnya ada 5. Bisa wajib bagi dia, bisa sunnah hukumnya bagi dia, bisa makruh hukumnya bagi dia, bisa haram hukumnya bagi dia. Kenapa? Hukum dasar nikah itu mubah. Kalau mengatakan poligami jangan pakai nafsu menghukuminya, ikut kata ulama. Ya, hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Ada orang tuh haram berpoligami. Jangankan berpoligami, satu nikah saja haram bagi dia hukumnya nikah. Ada, tapi tidak di sini dulu kita kajiannya, biar penasaran dulu, pening dulu kepalanya. Jadi jangan gini-gini kapan poligami, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Pas ditengok, lah ini keharaman Nabi, dia ini berpoligami ini. Ya, awas. Bisa jadi orang yang mengatakan sunnah Nabi sepanjang dia poligami dia berdosa. Kenapa? Karena ada langkah-langkah yang dia langgar. Ya, bahkan bisa jadi ibu nuduh wong tuh, wah, jahat wong ini. Ya. Siapa tahu justru yang ibu tuduh jahat ini berpahala. Kenapa? Kembali hukum poligami itu kepada yang punya badan. Kalau hukum sholat ini seluruh orang. Makanya ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, balik kepada nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi ini banyak, bahkan tidak terhingga. Saya tambah sedikit satu riwayat. Selain nama ana Muhammad, ana Ahmad, dalam riwayat an Hudzaifah, ana Nabi Rahmah, saya ini Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Ya, sampai-sampai ibu mohon maaf ini sedikit cerita yang saya pernah ceritakan di sini. Nabi pernah bilang sahabatnya, nanti ketika kita semua sudah berada di hadapan Allah,
Saya di sebelah kirinya arsy, sedangkan Nabi Ibrahim sebelah kanannya arsy. Sahabat protes, ya Rasulullah, engkau Nabi yang paling mulia, kenapa di sebelah kiri? Saya di sebelah kiri apa sebab? Karena di sebelah kiri itu pintu neraka. Saya akan lihat siapa nian dari Masjid As-Salam ini yang masuk lewat situ. Ketinggoan Kemang Samsudin, nah budak ini masuk sini, uji Nabi. Malaikat, stop, itu umatku, katanya. Ya, umatku, walaupun nganangunu wong ini itu umatku, kata Rasulullah. Kata malaikat, mohon maaf ya Muhammad, mohon maaf ya Muhammad. Kenapa? Saya ini malaikat. Kalau sudah diperintah tidak boleh nolak, tidak boleh ingkar. Itu Nabi, tidak boleh ingkar. Subhanallah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi langsung sujud. Nah, Allah ini paling tidak bisa kalau nengok Nabi itu sujud. Jibril tanya, ada apa Muhammad itu sujud-sujud? Kenapa? Nina Samsudin, ini umat aku, tolong selamatkan ini nih. Apa kata Nabi? Kata Allah, wahai malaikat, apapun yang diperintahkan oleh Muhammad taati. Tuh kita ini Pak, coba nih tadi sholat Ustaz Nasihuddin sepanjang ketika baca surat panjang, aku yakin yang melamun banyak, ya. Allahu Akbar, yang tukang dagangan ngitung dagangnya, nah aja gula belum dibeli. Yang orang alim Allahu Akbar, yang cak aku tadi yang nak ceramah terpikir Allahu Akbar, apalah ceramah aku kaget itu. Semua orang akan berpikir sesuai dengan bidangnya dia masing-masing. Yang jadi dokter Cak Wazainal mikir gawiannya, Allahu Akbar, berapa budak masuk hari ini, ya Allah. Contoh baik, jangan tersinggung, ya. Yang berdagang, yang punya warung pecel, dem kacang belum digoreng. Ya, apalagi yang belum gajian, lagi sholat terpikirnya, Allahu Akbar lah, tanggal 10 lewat ini, ya Allah belum gajian, apa lupa bos ini, aku ngomong apa lagi sama dia, tuh setan. Nah, dia yang tahu-tahu ini berarti Yonian nih. Ya, tuh ada Nabi Rahmah, saking kasih sayangnya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi itu tahu umatnya ini penuh dengan kelemahan, selamatkan. Dan mohon maaf Bu, dalam satu riwayat ketika ada hamba Allah yang ditimbang, Nabi itu tercogok di timbangan situ. Kata malaikat, kenapa ente duduk di sini? Jangan ganggu kerja saya. Enggak. Jadi kalau ada umatnya yang timbangannya kurang, ditaruh oleh Nabi sorbannya dia. Masya Allah, ditaruh sorbannya. Kata malaikat, jangan ganggu. Apa kata Allah? Apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, izinkan. Tapi Nabi nak narok sorban ini nengok-nengok dulu. Siapa yang galak rajin sholawat sama Nabi? Aman yang dibanyak nyanyi lagu pilu, yang nyiptakan lagu pilu, yang montongnya kayak gitu. Ya. Kapan banyak ego nyanyi lagu cuma kamu, yang nyiptakan lagunya tuh, ya. Terserah ibu-ibu, terserah lagu apa yang nak dilagukan. Nabi Taubah, Nabi yang paling dak nengok tangis, yang paling dak kuat nengok tangisan taubat hambanya. Nih, Nabi Muhammad paling dak tega kalau nengok umatnya terus kalau sudah menangis apa? Menangis bertaubat. Nabiul Malahib, Nabi yang punya banyak pertempuran. Ibu-ibu, mohon maaf. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang paling banyak bertempur, berperang di medan perang bersama umatnya cuma Nabi Muhammad. Nabi Musa justru lari dari Fir'aun, ya kan? Nabi Ibrahim tidak berperang, malah dibakar oleh siapa? Oleh umatnya. Nabi Isa dikejar-kejar, nak dibunuh, Allah yang langsung menyelamatkannya. Ingat, Nabi Isa tidak dibunuh. Siapa yang bilang Nabi Isa mati, itu keluar dari agama Allah. Siapa yang mengimani hari kewafatan Isa, bagi umat Islam, kita keluar dari agama Allah. Nabi Isa tidak pernah wafat, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa masih hidup di sisi Allah, berada tempat yang ditentukan oleh Allah. Mohon maaf kalau ada di antara kita beriman dengan hari kewafatan Isa, maka na'udzubillah kita keluar dari agama kita. Ini hati-hati, ya. Serius aku nih ngomong nih, ini keyakinan kita, ini akidah kita,
Ini banyak orang yang meyakini kewafatannya Nabi. Hari apa nih? Hari kewafatan Isa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Makanya hati-hati tuh kalau baca kalender. Nah, ini apa sebab terjadi keimanan terdetik dalam hati? Apa sebab? Karena tidak kenal dengan agama dewe. Nih ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabiul Malahim, silahkan. Nabi yang punya pertempuran, bahkan bertempur, berperang di medan perang bersama umatnya melawan kekufuran. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, saya akan sedikit menjelaskan nama Nabi Muhammad dan Ahmad. Apa artinya Muhammad? Baca dalam kitab Barzanji. Fasammihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Tamakan dia Muhammad. Kenapa? Karena dia akan penuh dengan pujian nantinya. Tuh. Jadi ibu-ibu, mohon maaf, nama Nabi Muhammad ini tidak pernah ada nama sebelumnya. Maka jangan kaget ketika kakeknya Abdul Muttalib ngangkat inilah cucuku namanya Muhammad. Wong semua kaget. Di zaman orang Arab tidak pernah ada yang namanya Muhammad. Di seluruh dunia tidak kata wong namanya siapa? Muhammad. Makanya ciri-ciri Nabi itu namanya adalah satu-satunya di muka bumi. Kalau ada yang namanya pernah sebelumnya bukan Nabi. Coba tengok tuh, nama Nabi lah banyak. Adam Bengkel, ya Bengkel Adam. Ya lah banyak. Apalagi sekedar nama Tugimin dan tidak jadi. Ya, makanya kita ini paling enak solawatannya tentang nama sallallahu ala Muhammad. Enak, coba diganti sallallahu ala Tugimin. Tidak sedap. Jangankan Tugimin, sallallahu ala Samsuddin. Kurang sedap. Kalau di sallallahu ala Muhammad mantap. Jangan tersinggung mang. Kalau tersinggung jual hadiah. Ya. Nih ibu-ibu, apa Muhammad sangat terpuji. Lalu apa bedanya dengan Ahmad? Kalau Muhammad itu sangat penuh dengan pujian, tapi kalau Ahmad, nih dengerin, kata Imam Al-Baijuri dalam hasyiahnya, Ahmad itu dalam bentuk af'al tafdil. Summiya bidzalika li'annahu Ahmadul hamidina li rabbih, karena dia orang yang paling pandai memuji Allah. Jadi kalau Muhammad orang yang penuh dengan puji, tapi kalau Ahmad orang yang pandai memuji, orang yang pandai menghargai. Siapapun kalau sudah berjumpa dengan Rasulullah pasti pandai dihargai. Ibu-ibu, salah satu sifat Nabi itu kalau dipanggil dia akan apa? Noleh seluruh badan. Contoh kalau ada orang yang manggil, "Ya Muhammad." Iya, ada apa? Tuh. Ini salah satu akhlaknya Nabi. Kalau kita dipanggil, ya mohon maaf, dipanggil, ya, Kak Lutfi, contoh nih, contoh, Kak Lutfi, kadang-kadang kepala kita cuma main ini, Ben. Ini kita, tapi kalau Nabi tidak, saking hebatnya Nabi itu menghargai wong, Muhammad, iya, ada apa? Apa perasaan kita bu, kalau kita ditoleh wong sama itu? Ya kan, senang. Ibu-ibu kalau manggil suaminya, kak sini, iya, ada apa? Pasti bahagia. Bayangkan kalau suami kita panggil, hei suamiku, apa? Hai, ya kan? Nih makanya ibu juga kalau dipanggil tuh, hai istriku, langsung berhadapan. Ada apa? Ini kadang-kadang kita ini tidak jatuh cinta, anak dewek tidak jatuh cinta dengan kita. Apa? Setiap kali dipanggil, tolehan mata kita tuh tidak senang dengan anak kita. Ayah, apa? Noleh tuh palak baik. Tapi lihat baginda Nabi Muhammad SAW kalau dipanggil oleh siapapun, bahkan oleh anak kecil. Nabi kalau datang ke satu tempat ada anak kecil, Nabi langsung berhadapan dengan anak kecil, penuh dengan kasih sayang. Tuh ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah nih. Makanya nama Ahmad ini sangat pandai memuji. Dan sebagai terakhir nih, apa kehebatan nama Muhammad dan Ahmad? Ini hadis qudsi, perhatikan. Inni alaitu ala nafsi ala udkhilan nar man ismuhu Ahmad wa Muhammad. Wala Muhammad, aku tidak akan masukkan siapapun ke neraka kalau yang namanya Ahmad dan Muhammad. Nah, beruntung nih yang punya nama Muhammad, ya. Makanya anak-anak tuh jangan malu dinjuk Ahmad, dinjuk Muhammad.
terserah namanya kaget itu Muhammad Angelino nyanyo, yang penting awalnya Muhammad. Dan yang paling bagus ibu-ibu ini hadis Nabi dari Ali, Sayyidina Ali, ma min ma'idatin wudi'at fahadhara alaihi man ismuhu Muhammad wa au Ahmad illa qaddasallahu dhalikal manzil fi kulli yawmin marratain. Tidak ada hidangan makan yang diletakkan kemudian hadir ada orang yang namanya Muhammad dan Ahmad, kecuali apa? Rumah itu Allah agungkan, Allah sucikan setiap hari selama berapa hari? 2 kali. Satu hari 2 kali Allah akan sucikan. Makanya ibu-ibu, ayo kita ni ajarin sama cucu kita, kalau anak kita kalau punya cucu, terserah kamu nak ngenjuk nama apa baik, cuma aku minta di depannya ada apa? Muhammad dan Ahmad. Inilah kemuliaan nama Nabi Muhammad dan Ahmad, supaya cinta. Ini kadang-kadang macam-macam namanya, ya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Mudah-mudahan kita semakin kenal dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf agak kesiangan dikit saking semangatnya kita nih bahas nama-nama Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sedikit kali yang kami kenal dari Nabi Muhammad, ya Allah. Tapi paling tidak, ya Allah, kalaupun kami tidak banyak kenal dengan Nabi, tapi kami banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, karena tidak begitu mau berkenalan dengan Nabi, tapi kami mau berkenalan dengan selain Nabi, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami karena telah mengidolakan orang-orang selain Nabi Muhammad, tapi justru kami tidak mengidolakan Nabi Muhammad yang bakal bersedih hati atas dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ampuni kami, ya Allah. Setiap kali melihat orang yang sukses di muka bumi ini, kami selalu berkata kepada anak kami, jadilah wong cak itu, jadilah wong cak itu. Tapi kami sedikit sekali berkata, jadilah seperti Nabi Muhammad. Ya Rahman